Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di MG Warna TV. Dimanapun kalian berada, semoga kabar kalian semuanya sehat-sehat dan diberikan banyak-banyak hidayat dari Tuhan. Dan hari ini saya lagi mengikat sapi di luar kandang karena di dalam itu rumputnya sudah sedikit berkurang. Tapi sebenarnya rumputnya masih bagus, tapi biarin aja supaya tumbuhnya lebih bagus lagi. Jadi saya keluarin sapi di luar sini supaya dia makan rumput yang di luar dulu, karena rumput di luar itu rumputnya banyak dan rumputnya bagus-bagus seperti ini. Nah, rumputnya itu bagus-bagus. Soalnya sapi di sini dia sukanya rumput-rumput seperti ini. Mungkin semua sapi pasti suka rumput seperti ini. Oke, dan ini juga ada kotoran rusak. Ini kotoran rusaknya saat ini. Nah, ini kotoran rusaknya ini. Kotoran rusak, kalau orang Kalimantan bilangnya payau, karena saya pernah tinggal di Kalimantan Timur, di Samarinda, di Hulunya, jadi saya tahu kalau di Kalimantan itu namanya payau. Jadi sekarang saya lagi ngikat sapinya di luar. Jadi tempat ini bagus sekali, kalau ini tempatnya sejuk, bisa kalau dibuat tempat santai di sini, duduk-duduk juga bisa. Sekarang kalian lihat, bagus kan? Ini tempatnya bagus banget. Ini bawa pohon kelapa yang belajar berbuah. Jadi ini bukan milik saya yang sebelah sana itu, dan kebunnya dan tanahnya di sana. Kalau ini milik orang lain, tapi kalau diikatin dengan sapi seperti ini tidak apa-apa. Yang penting di bawah pohon kelapanya selalu dibersihkan. Dan sapi yang satunya sudah tidak ada lagi, tinggal 3 sapi, karena satunya saya sudah jual. Yang belum tahu, lihat aja, dicek aja video-video saya yang lain-lainnya, yang kemarin kalau nggak salah, dicek aja pasti kalian tahu. Kenapa saya jual sapi itu? Karena saya punya kebutuhan yang harus saya jual, karena itulah yang bisa saya buat, yang bisa saya dapat dari, maksudnya itu yang bisa saya lakukan nanti, karena tidak ada duit sama sekali. Makanya saya jual sapi itu buat untuk modal yang lain. Jadi nanti kalau saya dapat usaha saya kalau berjalan, ada rezeki, nanti saya beli ganti sapi yang saya jual kemarin. Jadi tidak apa-apa dijual, yang penting nanti dibeli lagi. Dan ini tempatnya saya paling suka lah, kalau pagi-pagi tinggal di kebun, suasananya tuh bagus seperti ini. Kalian lihat kan, bagus kan? Dan terus rumputnya juga banyak. Kalau sapi makan itu bebas. Rumputnya banyak. Dan ini masih pagi, sekitar tadi saya dari rumah jam 6 lewat, mungkin sekarang sudah jam 7, karena sudah berapa menit saya di sini. Itu mataharinya kalian bisa lihat, masih pagi-pagi kan. Jadi saya itu pagi, sore, dan siang saya selalu ke kebun melihat sapi dan kambingnya. Yang selalu banyak nanya, selalu banyak heran harga sapi tempat saya sekarang ini. Memang tempat saya ini sapinya murah-murah sekali, dan pembeli dari luar juga sering beli di sini, seperti Sulawesi, Jawa, itu sering beli di sini. Dan orangnya itu sekarang tinggal di sini, sudah bertetap di sini, karena dilihat di sini kan potensi hasilnya ya lumayan, seperti kelapa. Dan kalau sapi itu juga, kalau mereka jual itu
untungnya besar sekali. Karena di sini sapi-sapi yang seperti ini, jantan seperti ini hanya betina seperti ini hanya 5 jutaan. Paling tinggi 5 juta kalau itu pun kalau pembeli lagi cari sapi. Tapi kalau pemilik sapi cari pembeli itu ini hanya 4 juta, kalau tidak 4 juta 3 juta lebih, walaupun sapi sebesar ini. Jadi perbedaannya sebenarnya harga sapi ini sudah bagus, tapi pembeli di sini belinya itu terlalu murah lah. Sebenarnya harga sapi itu walaupun di kampung di mana-mana harus harga sapi itu sedikit naik. Boleh sih ada perbedaan, tapi harus perbedaannya jangan terlalu tinggi daripada yang harga Jawa ya. Jadi inilah tempatnya menurut kalian bagus atau tidak, boleh tinggalin komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan saya minta terima kasih banyak bagi kalian semua. Saya melihat video-video saya penontonnya semakin bertambah dan semakin meningkat lagi. Ini karena kenapa saya setiap hari membuat video. Ada yang komentar saya, "Bang, saya akui ya Bang, walaupun udah ditonton videonya, walaupun jarang ditonton, tapi abang selalu semangat membuat video." Dan saya semangat itu, kenapa saya semangat? Saya semangat karena kalian lebih semangat daripada saya. Kenapa saya bilang begitu? Karena walaupun video saya ini sebenarnya nggak bagus sih, tapi kalian juga nonton, itu yang membuat hati saya itu terpanggil untuk selalu membuat video. Dan yang hebatnya itu bukan saya, karena hebatnya itu kalian yang selalu membuat saya menjadi menjadi senang membuat video, menjadi ingin selalu membuat video. Jadi sebenarnya bukan dari saya, ini dari kalian semua. Karena saya melihat video saya itu sebenarnya tidak bagus, tapi kalau untuk dilihat video sih tidak bagus, tapi dilihat dengan makna-makna video itu ya lumayan lah untuk belajar. Memang kalau videonya seperti ini aja, tapi ada makna-makna dari cerita videonya kan berbeda-beda. Tapi kalau untuk judul video ini kan ya sapi, video kambing ya kambing, tapi ada makna di dalam video ini kan berbeda, kata-kata video ini kan berbeda-beda. Dan itu tadi kenapa saya rajin membuat video. Ini saya rajin bukan karena dari diri saya sendiri, ini dari kalian juga. Dan itu juga saya pertanyakan untuk saya boleh pertanyakan balik untuk kalian semua, kenapa saya membuat video, saya rajin membuat video. Itu karena, dan saya bisa bertanya dari kalian semua, kenapa kalian juga rajin nonton video saya. Karena kalian yang selalu membuat saya itu semangat ya. Jadi kalau sukses itu tidak boleh kalau sukses itu tanpa bantuan orang lain tidak akan sukses, karena sukses itu dengan bantuan orang banyak. Kalau tanpa bantuan orang lain tidak akan sukses. Dan saya belajar sama pengusaha besar, bukan belajar ya, saya pernah duduk terus dapat menonton video itu anak muda sekali, cerita video itu memang bagus, saya suka. Itu yang membuat saya selalu semangat untuk bekerja. Di dalam video itu dikatakan sebenarnya saya mau upload di YouTube saya, tapi saya takut kena copyright atau di spam karena saya belum tahu cara seperti itu. Jadi cerita video itu saya singkatkan aja. Cerita video itu cerita tentang anak muda yang lagi berusaha. Kata di video itu hanya satu kata yang saya paling suka, itu dibilangnya lebih baik masa muda buruk daripada masa tua itu susah. Jadi perkataannya itu mungkin lebih baik masa mudanya susah daripada nanti sudah bukan masa tua ya, masa mau menjelang tua hidupnya susah ya. Jadi itu bagus, saya sangat semangat nonton video itu. Oke, mungkin dari saya sampai sini aja.
jangan terlalu banyak apa nanti kepanjangan videonya, nanti kalian bosan juga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus yang bekerja dan membuat channel, semangat terus, jangan pernah patah semangat. Oke, nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.